gabungan gaya arsitektur budaya timur. Tercermin di sini ada gaya arsitektur Melayu, Arab, Persia, Mongol, dikombinasi atau dimix dengan arsitektur budaya barat khususnya Eropa. Itulah gaya arsitektur bangunan Istana Maimun. Masa pemerintahan Kesultanan Delhi di bawah masa kepemimpinan Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Lamsah pada tanggal 26 Agustus tahun 1888. Di mana Istana Maimun ini fungsinya sebagai istana negara, tempat Sultan Delhi menerima tamu dan melaksanakan upacara-upacara adatnya. Dengan gaya arsitektur, bangunan ini perpaduan dari dua budaya timur dan budaya barat. Di situ terkombinasi gaya arsitektur Melayu, Arab, Persia, Mongol, dan Eropa dengan arsitek berkebangsaan Belanda bernama Theodor van Aert. Istana Maimun sendiri luas diameter bangunannya kurang lebih 2.700 meter persegi, yang mana terbagi dari 3 bagian bangunan induk yang saling berhubungan. Bangunan induk tengah, bangunan induk sayap sebelah kanan, bangunan induk sayap sebelah kiri, yang terdiri dari 2 lantai dan terdapat 25 ruangan dan kamar di atas tanah luasnya arealnya sampai hari ini lebih kurang 4,5 hektar. Di mana dari 25 ruangan dan kamar, khususnya di bangunan induk tengah Istana Maimun itu terdapat ruang Balerung Sri Utama. Disitulah ruangan utama Istana Maimun yang tempat Sultan Delhi beserta keluarganya dalam memimpin atau melaksanakan acara-acaranya yang setiap tahunnya dari dahulu sampai sekarang, seperti acara Junjung Duli, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Hari Keputran ulang tahun Sultan Delhi, Majelis Darjah pemberian gelar adat, di mana Sultan Delhi memberikan gelar kepada keluarga maupun masyarakatnya. Yang keempat ada acara majelis bersanding, perkawinan, dan juga untuk menerima tamu-tamu, khususnya dahulu tamu Sultan Delhi sebagai beliau sebagai sultan, tapi sekarang ini dalam Bingkai Negara Republik Indonesia, Balerung itu digunakan untuk tamu-tamu pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bahkan acara-acara sifatnya nasional. Di mana dari Sultan Delhi pertama sampai hari ini ke masa Sultan Delhi ke-14, Sultan Mahmud Namanjiji Perkasa Alam, terah garis Sultan Delhi itu belum pernah putus, tetap turun-temurun dari masa tahun 1600-an ke tahun 2005. Dimana kenapa pada tahun 2005? Pada masa itu Sultan Delhi ke-14 ditabalkan pada tahun 2005 dalam usia yang begitu muda, 8 tahun, karena menggantikan ayahandanya Sultan Delhi 13, Kolonel Anumerta Sultan Ottoman Mahmud, yang seorang tentara TNI Angkatan Darat kita yang gugur tugas di Aceh. Di dalam perjalanan waktunya, Kesultanan Delhi pertama itu di masa di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh. Di masa Sultan Delhi keempat itu di masa Sultan Delhi kelima itu di masa di bawah Kesultanan Siap Kesultanan Delhi. Di masa Kesultanan Delhi ke-8 sampai ke masa Sultan Delhi ke-10, Kesultanan Delhi berdiri sendiri. Tidak di bawah pemerintah Siap, tidak di bawah pemerintah Aceh. Di masa Sultan Delhi ke-11 sampai yang hari ini ke-14, Kesultanan Delhi di bawah dalam Bingkai Negara Republik Indonesia, yang mana Sultan Delhi hanya sebatas sebagai kepala adat. Sampai keberadaannya sekarang, dalam perjalanan waktunya Istana Maimun ini menjadi saat ini 3 bagian. Kenapa saya sebut 3 bagian Istana Maimun saat ini?
Karena Istana Maimun yang dibangun oleh pemerintah Sultan Delhi pada masa itu, yang fungsinya sebagai istana negara, yang di masa era kemerdekaan Republik Indonesia kita, istana ini masih digunakan Sultan Delhi dalam acara-acara adatnya maupun acara-acara keluarga. Masih dipakai. Itu satu bagian. Bagian kedua, Istana Maimun ini menjadi bagian daripada bangunan cagar budaya menurut kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Karena memang Istana Maimun ini mempunyai daripada ciri maupun bentuk serta masa yang sudah merujuk kepada peraturan perundang-undangan cagar budaya. Yang ketiga, Istana Maimun saat ini menjadi salah satu destinasi objek wisata budaya. Karena Istana Maimun yang berdiri di tengah-tengah kota Medan saat ini dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun mancanegara, yang lebih juga wisatawan pendidikan. Karena dalam kurikulum baru daripada kebijakan pemerintah dalam pelajaran sejarah tentang kearifan lokal, Istana Maimun ini dikunjungi oleh anak-anak sekolah yang masuk ke dalam ekstrakurikuler dalam kearifan lokal yang mereka dikunjungi, di mana mereka akan mendapati daripada sejarah bangunan, profil bangunan maupun sejarah Sultan Delhi serta berinteraksi dengan beberapa barang-barang peninggalan Sultan Delhi. Yang dibangun oleh pemerintahan Kesultanan Delhi di bawah masa kepemimpinan Sultan Delhi ke-9 dari sejarah berpindahnya ibu kota kerajaan. Karena pada masa Sultan Delhi ke-8, ibu kota kerajaan Sultan Delhi itu masih berada di arah Labuhan atau disebut namanya Labuhan Delhi, yang peninggalannya saat ini masih berdiri itu tinggal hanya masjidnya. Itulah Masjid Raya Al-Osmani atau Masjid Raya Al-Osman I. Yang karena dataran rendah di sana semenjak Sultan Delhi 8 meninggal digantikan dengan Sultan Delhi 9, beliau memindahkan ibu kotanya ke tengah-tengah kota Medan saat ini, yang dimana tanahnya di tengah-tengah kota Medan saat ini berdiri, Istana Maimun adalah salah satu tanah dataran tinggi. Dari berpindahnya, Sultan Delhi membangun beberapa bangunan infrastruktur pendukung ibu kota kerajaan barunya. Selain Istana Maimun dibangun beliau, di sini ada juga Masjid Raya Al-Mansur yang dibangun 1906 sebagai masjid daripada pengganti Masjid Raya Al-Osmani yang ada di Labuhan. Dan tepat di depan Masjid Raya Al-Mansur itu dibuat area terbuka hijau atau sebuah taman. Itulah yang dulunya taman itu bernama Taman Khadijah, dengan orang Eropa disebut Delhi Car Park. Berjalannya waktu sekarang lebih terkenal dengan masyarakat disebut Taman Sri Dewi yang dibangun 1920. Tiga bagian yang menjadi bagian yang ada di tengah-tengah kota Medan atau triangle peninggalan budaya kewarisan Sultan Delhi yang masih ada, tetapi ada beberapa juga bangunan-bangunan pendukung ibu kota kerajaannya yang tidak ada lagi, seperti kantor perapatan. Tepat di bangunannya itu di depan Istana Maimun itu fungsinya kantor administrasi Sultan Delhi, tidak ada lagi, sudah runtuh. Yang kedua ada kantor mahkamah, makanya di depan Istana Maimun ada jalan mahkamah. Dulunya fungsinya tempat mengadili kaum pribumi dengan memakai hukum adat reh atau hukum adat. Itu juga tidak ada lagi, sudah runtuh. Berikutnya ada komplek perumahan Sultan beserta keluarga dan beserta perangkat-perangkat pembantunya. Itulah ada beberapa istana sebagai kelengkapan ibu kota kerajaan barunya yang disebut ada Istana Puri, ada Istana Darat, dan ada Istana Tengku Besar, yang mana ini juga sudah tidak ada lagi karena sudah runtuh. Jadi yang tinggal saat ini peninggalan Sultan Delhi ada tiga, itulah yang disebut triangle
peninggalan budaya sejarah Sultan Delhi, Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mansur, dan Taman Sridewi. Di sini pihak pengelola istana yang di bawah Sultan Delhi maupun keluarga melaksanakan pelestarian. Salah satunya baju adat Melayu yang namanya Teluk Belanga. Baju ini bisa saat ini dipakai oleh masyarakat umum dalam tahap berkunjung di Istana Maimun dengan biaya perawatannya itu satu baju 10.000, di mana wisatawan bisa memakai dan berfoto sebagai kenang-kenangan. Dan juga ada pelestarian musik live Melayu yang dilaksanakan setiap harinya, di mana musik live Melayu itu sebagai tempat interaksinya masyarakat atau pengunjung yang datang ke Istana Maimun untuk mendengar nyanyi Melayu, berjoget Melayu, maupun bisa bernyanyi Melayu sendiri. Di samping itu di Istana Maimun juga sudah dilengkapi dengan ruang sejarah, mungkin tadi Abang sudah kesana, ruang sejarah, maupun ruang galeri, di mana ada beberapa peninggalan barang-barang Sultan Delhi seperti baju, keris, piring, alat musiknya, tepak sirihnya, dan lain-lain. Sementara kalau di ruang sejarah itu ada beberapa foto-foto Sultan beserta profilnya, serta beberapa foto-foto bangunan-bangunan lama yang masih ada maupun yang sudah tidak ada lagi. Dan tentang ada sejarah di ruang sejarah itu tentang tembakau Delhi, di mana tembakau Delhi salah satu hasil bumi yang ada di tanah Kesultanan Delhi yang pada masa itu sangat terkenal ke Eropa karena mempunyai pembalut rokok sekutu kualitas nomor 1 di dunia. Kesannya cukup bagus ya, menarik juga, dan nggak sia-sialah kita udah datang ke sini. Sekaligus menambah wawasan juga tentang sejarah Kesultanan Istana Maimun. Jadi nggak sia-sia juga lah kita datang ke sini.